Kebijakan dan pembangunan adalah dua konsep yang terkait. Pembangunan sebagai suatu perubahan terencana dan bersinambungan pada hakikatnya bertujuan memperbaiki dan meningkatkan kualitas hidup manusia. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka pembangunan perlu diimplementasikan ke dalam berbagai program pembangunan secara langsung menyentuh masyarakat. Pembangunan memerlukan cara atau pedoman tindakan yang terarah mengenai bagaimana meningkatkan kualitas hidup manusia tersebut. Suatu perangkat pedoman yang memberikan arah terhadap pelaksana strategi pembangunan dapat kita sebut sebagai kebijakan. Tanggung jawab pemerintah, yakni melaksanakan kewajiban negara diantaranya melindungi rakyat, melayani rakyat, serta mengatur rakyat. Esensi tanggung jawab pemerintah adalah pelaksanaan fungsi pelayanan. Pelayanan publik yang memuaskan dapat melestarikan kepercayaan masyarakat dan menumbuhkan partisipasi masyarakat. Penyelenggaraan pelayanan publik yang memuaskan dapat dilakukan melalui alokasi kebijakan publik. Lalu apa itu kebijakan? Menurut Robert Easton, kebijakan publik adalah hubungan suatu unit pemerintah dengan lingkungannya. Sedangkan menurut Thomas Erdős, kebijakan publik adalah sebagai apa yang tidak dilakukan maupun apa yang dilakukan oleh pemerintah. Lalu menurut Dr. Wan, kebijakan publik adalah suatu tindakan-tindakan yang dilakukan pemerintah untuk memecahkan masalah-masalah publik yang memanfaatkan peluang-peluang yang tersedia pada lingkungan tertentu, di mana tindakan-tindakan tersebut bermanfaat untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Tindakan-tindakan tersebut diantaranya adalah sesuatu yang diputuskan, sesuatu yang menjadi pedoman, sesuatu yang harus dilaksanakan, serta sesuatu yang memiliki nilai. Lalu ada masalah publik. Masalah publik itu adalah kesenjangan antara harapan dan kenyataan, serta kondisi yang tidak sesuai dengan norma yang diinginkan. Selanjutnya ada peluang. Peluang tersebut adalah sumber daya yang secara ekonomik dapat digali dan dikembangkan. Lingkungan. Lingkungan tersebut yaitu lingkungan ekonomi, lingkungan sosial, lingkungan politik, lingkungan birokrasi, dan sebagainya. Lalu yang terakhir ada tujuan. Tujuan tersebut yaitu tujuan negara Republik Indonesia yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat. Perbedaan definisi kebijakan publik didasari oleh pergeseran pemahaman dari setiap ahli tersebut yang mengikuti evolusi di kebijakan. Kita bisa menemukan banyaknya definisi dari kebijakan publik ini, dan tidak ada satupun yang definisi itu dianggap keliru. Semua definisi dari kebijakan publik ini semuanya benar dan saling melengkapi. Namun untuk kebutuhan kita sendiri, ada baiknya kita merumuskan definisi yang sederhana, sehingga kita bisa memahami makna dari kebijakan publik ini sendiri. Substansi kebijakan pada hakikatnya kebijakan adalah suatu keputusan yang diambil untuk mencapai nilai atau manfaat tertentu yang lazimnya harus melebihi pengorbanan yang dikeluarkan oleh para pelaku ataupun kelompok sasaran kebijakan. Bidang studi kebijakan. Studi kebijakan meliputi kebijakan publik dan kebijakan bisnis. Kebijakan publik meliputi analisis kebijakan publik, pembentukan kebijakan, serta komparansi kebijakan. Dinamika kebijakan publik senantiasa berinteraksi dengan dinamika dan kondisi politik, ekonomi, sosial, dan kultural di mana kebijakan itu eksis. Dinamika ini merupakan bagian alami dan wajar dari kebijakan publik. Namun demikian, hal yang perlu dicermati adalah bahwa kebijakan publik bukanlah bagian dari politik semata. Jika kebijakan publik menjadi bagian dari politik saja, maka kebijakan publik menjadi bagian dari kekuasaan. Kebijakan publik menjadi selera kekuasaan yang terjadi adalah bahwa namanya bukan kebijakan publik tetapi kebijakan penguasa. Ciri-ciri khusus kebijakan publik menurut David Easton yaitu suatu ciri-ciri khusus yang melekat pada suatu kebijakan bersumber pada kenyataan bahwa kebijakan itu lazimnya dipikirkan, didesain, dirumuskan, dan diputuskan oleh mereka. Kebijakan publik sendiri merupakan bentuk dari 3 dimensi. Yang pertama, dimensi politik. Dimensi politik
ada karena kebijakan publik merupakan bentuk yang paling nyata dari sistem politik yang dipilih. Politik demokrasi memberikan hasil kebijakan publik yang berproses secara demokratis dan dibangun untuk kepentingan kehidupan bersama, bukan orang-orang atau satu atau beberapa golongan. Yang kedua ada dimensi hukum. Dimensi hukum ini ada karena kebijakan merupakan fakta hukum dari negara, sehingga kebijakan mengikat seluruh rakyat dan juga seluruh penyelenggara negara, terutama penyelenggara pemerintahan. Nah, fakta ini ditekankan karena hukum yang berlaku untuk rakyat, terutama rakyat kecil, dan bukan untuk pembuat atau penegak hukum. Yang ketiga, ada dimensi manajemen. Dimensi manajemen ada karena kebijakan perlu untuk dirancang atau direncanakan, dilaksanakan melalui berbagai organisasi dan kelembagaan, dipimpin oleh pemerintah beserta organisasi eksekutif yang dipimpinnya, yaitu birokrasi bersama-sama rakyat. Dan untuk mencapai hasil yang optimal, maka implementasi kebijakan publik harus dikendalikan. Selanjutnya ada bentuk kebijakan publik. Bentuk kebijakan publik itu sendiri terdiri dari yang pertama, yaitu kebijakan formal. Kebijakan formal adalah keputusan-keputusan yang dimodifikasikan secara tertulis dan disahkan atau diformalkan agar berlaku. Kebijakan formal dikelompokkan menjadi 3 bagian, yaitu perundang-undangan, hukum, dan regulasi. Lalu kebijakan yang kedua yaitu kebijakan umum. Kebijakan umum adalah lembaga publik yang telah diterima bersama atau dikonvensi. Kebijakan publik biasanya ditumbuhkan dari proses manajemen organisasi publik. Lalu yang ketiga, pernyataan pejabat dalam forum publik. Pernyataan pejabat di depan publik harus mewakili lembaga publik yang diwakili atau pimpinannya. Pernyataan yang dapat dianggap sebagai kebijakan publik adalah pernyataan yang disampaikan dalam forum resmi dan diikuti oleh media massa yang disebarluaskan kepada masyarakat luas. Yang terakhir yaitu perilaku kebijakan publik. Perilaku dan gestur atau gaya dari pejabat publik jenis ini merupakan bentuk kebijakan yang paling jarang diangkat sebagai isu kebijakan. Padahal khususnya di negara berkembang seperti di Indonesia ini, pada praktek perilaku pejabat publik akan ditiru oleh rakyat. Misalnya suatu daerah yang dipimpin oleh kepala daerah yang korupsi akan mengembangkan perilaku korupsi di daerah tersebut, karena korupsi dianggap sebagai kebijakan publik secara konvensi. Pimpinan departemen yang jujur dan disiplin akan menghasilkan perilaku yang jujur dan disiplin juga. Bukan saja di kalangan departemen yang bersangkutan, namun juga jajaran di daerah publik yang dilayani. Pejabat publik terdiri dari pejabat negara dan pejabat administratif. Pejabat negara terdiri dari pejabat legislatif, pejabat yudikatif, serta pejabat eksekutif. Pejabat legislatif terdiri dari ketua dan anggota MPR, ketua dan anggota DPR, dan ketua dan anggota DPRD. Pejabat yudikatif terdiri dari pimpinan Mahkamah Agung atau MA, Mahkamah Konstitusi atau MK, Komisi Yudisial atau KY. Pejabat eksekutif terdiri dari presiden beserta wakilnya, para menteri, gubernur, dan wakilnya, duta besar, wali kota atau bupati dan wakilnya. Pejabat administratif terdiri dari pejabat struktural pusat, pejabat struktural daerah, pejabat struktural kabupaten atau kota, pejabat humas, pejabat pimpinan pelaksana tingkat bawah. Faktor kebijakan publik di Indonesia. Yang pertama ada Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR. Yang kedua Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Yang ketiga Presiden. Yang keempat pemerintah. Yang kelima Dewan Perwakilan Daerah Provinsi atau DPRD. Yang keenam Dewan Perwakilan Daerah Kota atau Kabupaten. Yang ketujuh ada Badan Perwakilan Desa atau BPD.